Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat bersama saya Chamar Haenda. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait secara resmi mencabut usulan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi. Keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan banyak masukan dan kritik dari masyarakat serta anggota Komisi 5 DPR RI. Rumah subsidi 14 meter persegi ini sebelumnya menuai kontroversi karena dinilai terlalu kecil dan tidak manusiawi untuk dihuni satu keluarga. Sejumlah pihak juga mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap kesehatan fisik dan mental penghuni serta potensi timbulnya kawasan kumuh. Menteri Marwarar meminta maaf usulan tersebut dan menyatakan bahwa ide rumah subsidi 14 meter persegi tersebut perlu dikaji terlebih dahulu sebelum dipublikasikan ke masyarakat. Tapi mungkin kami juga mesti belajar bahwa ide-ide di ranah publik harus lebih baik lagi soal rumah subsidi yang diperkecil. Jadi tujuannya sebenarnya sederhana, karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota, tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil. Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Ya, terima kasih. Menteri Pariwisata mencicipi kudapan khas ubi limi-limi dan ombus-ombus saat mengunjungi desa wisata Perung di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Menpar juga meninjau penginapan yang baru dibangun oleh Pemda setempat untuk menarik wisatawan. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengunjungi desa wisata Pearung di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Menpar diajak mencicipi sejumlah makanan khas setempat, seperti ikan mas arsik, ikan naniura, ombus-ombus, dan ubi limi-limi. Kemudian Menpar dibuat kagum menyaksikan kepiawaian anak-anak yang pandai menari dan memainkan alat musik tradisional. Menpar juga mengunjungi tempat penginapan yang baru dibangun Pemda setempat untuk menarik kedatangan wisatawan. Deg-degan sih sebenarnya, tapi senang karena seorang Ibu Menteri bisa datang ke lokasi kita, lokasi homestay, untuk meninjau bagaimana perkembangan homestay di Desa Wisata Pearung. Tahun 2020 ini pembangunan, 2021 sudah jalan, sekarang udah jalan 4 tahun. Sebelum pulang, Menpar menyempatkan diri melihat pembuatan songket tenun Batak dan membeli kain ulos sebagai cindera mata. Dalam kesempatan ini, Menpar juga menampung keluh kesah dan aspirasi warga setempat terkait kendala dalam mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya. Dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Di sela kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo merayakan ulang tahun ajudannya, Agung Surahman. Momen perayaan ulang tahun dibagikan di media sosial Agung. Dalam video ini, terlihat Presiden Prabowo bersama dengan Sekretaris Kabinet merayakan ulang tahun Agung. Tak lupa mereka memberikan doa untuk Agung. Doa juga diberikan untuk Presiden Prabowo Subianto. Keakraban terlihat dari interaksi Presiden Prabowo dengan jajaran ajudannya. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menghadiri groundbreaking pembangunan Creative Space di Cakung, Jakarta Timur. Nantinya, lokasi ini akan dijadikan sebagai wadah inovasi dan kreativitas umat Hindu di Jakarta. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Chamar Haenda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia menggelar groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Creative Space di Cakung, Jakarta Timur.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad menghadiri groundbreaking. Bangunan dengan 4 lantai ini akan menjadi wadah generasi muda Hindu untuk berorganisasi, membangun dan membentuk ide serta kreativitas. Selain itu, Creative Space ini juga menyediakan tempat istirahat bagi umat Hindu yang berkreasi. MHD ini adalah organisasi yang berdiri sudah sangat lama di berbagai fase pengembangan anak muda dan zaman-zaman. Dan ini menunjukkan KMHDI ini melakukan transformasi bagaimana organisasi konvensional yang berdiri sejak lama ini menjadi organisasi yang relevan bagi zaman saat ini. Selamat untuk Creative Space KMHDI yang sedang groundbreaking hari ini. Ini Pak Ketuanya di sini. Ini untuk kawan-kawan kita, untuk generasi muda umat Hindu, juga agar semua tetap guyup. Memang setiap agama diajarkan pasti baik, tapi kita harus merangkul semua agama karena Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Gedung ini diharapkan